Aku tuh nggak nyangka bakal baper kayak gini. Selamat datang kembali di video review kita, tempat amatiran seperti kita berdua untuk akan mencoba mereview film. Betul sekali. Aku Fania, amatiran Sabto, dan teman aku Aldio. Kali ini kita tuh mau bahas film yang awalnya tuh kita tuh iseng aja nontonnya. Tapi ternyata bagus banget ternyata. Jadi filmnya yaitu adalah Uncharted. Gimana sih? Summit of the Gods. Aku tuh sampai kayak, kita bukan bahas. Ya kaget juga aku. Oke, The Summit of the Gods. Yeah. Jadi film ini bisa dibilang hidden gems ya. Gak banyak orang yang tahu soal film ini, termasuk Benar. kita berdua pun awalnya juga nggak tahu. Kayak tersembunyi aja gitu di Netflix. Dan marketingnya juga aku jarang denger sih sebelumnya. The Summit of the Gods ini kan sempat masuk Cannes gitu kan. Kayak aku lumayan surprise sih. Dia tuh udah lumayan lama di Netflix, tapi tuh kalau aku sih ya nggak pernah masuk kayak homepage aku gitu. Sampai aku tuh nge-search sendiri gitu. Aku taunya itu film ini tuh dari thread di Twitter malahan. Kayak bukan dari Netflixnya. The Summit of the Gods atau Le Sommet de Diao, Susah banget. aku bacanya, adalah film animasi dari Prancis dan juga Luxembourg, tapi diadaptasi dari manga Jepang karya Jiro Taniguchi. Film ini mengikuti perjalanan Makoto Fukamachi sebagai jurnalis menguak salah satu misteri terbesar di dunia pendakian, Gunung Everest, dan salah satu pendaki hebat dari Jepang yang jadi mitos modern, yaitu Habu Joji. Di awal itu mungkin ada beberapa hal yang aku tuh nggak biasa ya nonton animasi yang diadaptasi dari manga Jepang, tapi audionya itu tuh bahasa Perancis tuh aku tuh kayak semacam kayak Awalnya tuh agak butuh ini nggak sih, butuh terbiasa. ya mungkin karena ya biasanya of course kalau animasi adaptasi dari manga audionya tuh bahasa Jepang gitu, jadi kayak emang ini tuh salah satu pengalaman baru juga akhirnya gitu. Terus yang kedua mungkin juga tema yang diangkat tuh kan lumayan spesifik kan. I think untuk kalangan yang suka naik gunung nih pasti suka banget sih sama cerita ini. Aku tuh bisa bilang kalau film animasi ini pun punya pesan tentang kehidupan yang kuat banget dan terilustrasi dengan baik lewat itu tadi pekerjaan sebagai pendaki gunung. Ya, aku setuju sih, pendaki gunung tuh bukan pekerjaan yang mudah dan pasaran. Jelas itu pekerjaan yang susah dan berbahaya dan juga tidak menghasilkan banyak uang. Ya, I agree. Malah butuh uang terus nggak sih buat ekspedisi? Nah, di film ini akan dijelaskan kurang lebih gambaran motivasi kenapa kok para pendaki ini begitu termotivasi ya untuk terus mendaki dan terus mencari tantangan di gunung yang lebih tinggi. Nah, meskipun aslinya perjalanan mendaki ini juga tentunya mengancam nyawa mereka, tapi di film ini kita bisa lebih setidaknya bisa lebih memahami lah dari perspektifnya mereka, gimana point of view mereka menganggap kegiatan mendaki itu sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Ya. Itu yang aku suka dari film ini. Bener. Aku pun ngerasa kayak yang awalnya aku tuh nggak paham kayak kenapa sih gitu, kenapa sih diterusin gitu. Akhirnya aku jadi kayak lumayan dapet gambaran gitu sih. Itu dia kayak pesan tentang kehidupannya itu tuh lumayan kuat. Dan secara visual juga aku tuh suka banget style animasi ala 90-an yang ditampilin di The Summit of the Gods. Begitu scene-nya itu tuh especially pada saat scene-nya itu tuh di Everest, ya ampun, kayak ini kan animasi ya, tapi kayak detailnya terus kayak mood yang ditampilkan itu tuh dapet banget, kayak semacam ya ini karena mungkin aku jarang nonton animasi juga ya, jadi aku tuh ngerasa kayak begitu ada film animasi yang kayak gini terus kayak moodnya itu tuh dapet banget.
aku tuh jadi ngerasa kayak wow, ternyata tuh bisa se-impactful ini ya through animation gitu. Kamu nggak harus kayak dapat real footage-nya di sana gitu buat ngerasain mood-nya gitu sih. Kayak serasa kamu mendaki beneran. Ya, I mean kayak aku tuh berasa banget kayak Gunung Everest ini tuh sesuatu yang magis, misterius, terus terlihat berbahaya juga, tapi tuh juga ngundang kita tuh buat berimajinasi tentang keindahannya kalau kita tuh emang sampai di puncak kayak gitu sih. So kayak penggambaran, apalagi mungkin di awal-awal film ya, di awal-awal film di opening scene itu tuh kayak wah gitu banget sih aku dapet. Ya animasinya memang untuk zaman sekarang kerasa agak jadul ya. Ini memang stylenya khusus untuk style, kalau kamu sering nonton Ghibli itu mirip banget. Bukan Rumah Dian Sastro ya. Kan. Jadi emang mirip banget stylenya kayak anime tahun 80 90-an itu stylenya memang mirip ke sana. Terus juga ya aku setuju kayak katamu, scene Gunung Everest ini digambarkan dengan visual yang sangat indah dan menegangkan. Terutama di 30 menit terakhirnya itu intens banget. Terus selain itu aku juga suka sama penggambaran suasana desa, aku lupa nama desanya, itu yang ada di Nepal. Oh iya, yang di kaki gunungnya. Oh iya. Iya, jadi aku suka banget sama penggambaran desanya itu pas si Makoto nyari si Habu itu kayak kerasa apa ya, refreshing, kayak damai gitu desanya, kayak dapat aja feelingnya. Terus juga aku suka penggambaran visual yang di kota juga, jadi kayak aku ngerasa kayak di kota ini, entah ini sengaja atau enggak ya, atau cuma aku yang nangkep maksudnya, kayak kerasa lebih stagnan, lebih flat, kayak semua udah ngikutin alur, nggak ada yang menantang. Mungkin ide mereka tuh ngebedain color palette-nya antara kota yang metropolitan ini dengan kota yang ada di kaki gunungnya Everest tuh ide yang bagus sih. Ya nggak sih? Palet warnanya beda kan? Iya, paletnya beda ya, aku baru sadar sih setelah ngomong gitu. Dan kayak permainan lightingnya tuh juga beda sih. Mungkin terlihat stagnan karena yang pada saat adegan-adegan di kota metropolitan itu tuh cahayanya tuh pada rata gitu loh. Sedangkan bagian-bagian scene yang pas di kaki gunung, di kaki gunungnya Everest itu tuh memang kelihatan tuh banyak shadow play-nya gitu loh. Ya mungkin karena ini kan temanya kan tentang pegunungan, jadi mereka lebih totalitas menggambarkan visual Everest. Menurut kamu karakter Habu sebagai pemeran utama ini kayak gimana sih, Al? Habu ini kan main story-nya cerita ini ya. Nah, menurutku Habu itu kayak tipikal idaman para wanita. Penuh misterius. Masa sih? Si Habu ini kan emang keras kepala ya di awal. Keras kepala dan punya tekad yang sangat kuat, jadi cocok deh untuk jadi ini pendaki toh. Terus dia gak punya banyak teman juga, dan seiring perjalanannya waktu dia akhirnya mulai makin lama makin ada karakter development. Dan yang aku suka itu di bagian akhirnya sih, yang akhirnya dia mendapatkan semacam redemption untuk penutup di karakter arc-nya. Itu yang dapat banget sih, dan buat kita jauh lebih mudah untuk peduli terhadap karakternya. Bahas soal karakter, aku juga suka sama karakter kedua utamanya, si Makoto Fukamachi. Nah, dia itu kan jurnalis, terus aku suka sama antusiasnya dia menguak teori konspirasi tentang ini, siapa pendakian pertama Everest. Siapa sebenarnya pendaki pertama yang sampai di puncak Everest. Yang sampai di puncak Everest. Nah, jadi aku suka sama karakternya itu, karakter Fukamachi. Dia antusiasnya dia, caranya dia melacak, mendeteksi
menganalisa dari mana Habu itu awalnya, apa kegiatan yang pertama kali ia lakukan sampai akhirnya bisa ketemu Habu. Itu aku suka banget penggambarannya, dan akhirnya dia kan juga ikut berperan andil dalam pendakian di ending ya sama si Habu. Itu aku juga suka banget. Secara overall karakternya semua bagus-bagus sih, termasuk karakter sampingannya. Mungkin kamu mau nambahin? Kayak yang udah kamu sebutin tadi, Habu itu emang punya karakter development yang menarik ya. Kayak karakter yang awalnya dia tuh kayak a scumbag gitu. Kalau Habu tuh especially itu tuh kayak a proud scumbag gitu kan. Terus kayak as the story goes, itu tuh dia tuh punya a change of heart, ada perubahan dari sikapnya dia gitu. Tapi menurut aku tuh sampai akhir sih Habu tuh adalah orang yang sama sih. Iya, dia lebih bijak mungkin menuju ke akhir film, but then menurut aku tuh sedikit benar. Cuma menurut aku dia tuh tetap karakter yang keras kepala gitu, especially kalau kita ngobrolin tentang reaching the summit, karena ya bisa dibilang kayak itu tuh adalah satu hal yang memuaskan dia dalam hidup gitu sih, gitu. Passion matinya dia. Benar. Ini tuh yang benar-benar dia tuh passion yang kayak dia tuh bahkan sampai nggak mikir kayak, maksudnya kayak dia punya kehidupan yang stabil tuh dia nggak mikir, karena kayak ya udah dia tuh udah passionnya itu naik gunung. Aku tuh juga setuju sama karakternya Makoto. Film ini kan tentang dunia pendakian ya, tapi karena narasinya si Makoto ini konteks dan mungkin kayak istilah-istilah yang sulit, itu tuh kita tuh jadi mudah mengerti gitu loh. Kita tuh nggak perlu berpikir terlalu keras tentang ini tuh maksudnya apa sih, ini tuh artinya apa sih, sampai kita tuh mungkin akhirnya nggak bisa menikmati ceritanya sendiri gitu. So kayak menurut aku narasinya itu oke banget dari Makoto ya. Di film ini tuh kayaknya tuh nggak ada karakter sambil lalu ya. Kalau ada pun buat aku tuh itu tuh ya porsinya udah cukup gitu lah ya, porsinya udah cukup ya. Cuman kayak karakter-karakter lain tuh selalu menurut aku tuh punya kontribusi ke ceritanya. Jadi semacam kayak nggak ada karakter yang nggak penting gitu loh. Kan kadang kita tuh ada ngerasa beberapa karakter tuh cuma numpang lewat doang gitu loh, tapi dia tuh kayak nggak punya impact buat ceritanya. Nah di film ini tuh menurut aku tuh oke banget sih bagian karakter yang kayak kamu bilang, karakter sampingannya itu tuh nggak ada yang apa ya, sia-sia. Iya, nggak ada yang sia-sia. Ya aku suka sama storytellingnya sih, itu menurutku rapi banget dalam durasi 90 menitnya. Itu rapi dan padat dan tidak ada yang bertele-tele. Jadi kayak semua informasi tuh langsung tak langsung to the point. Jadi gak buat aku bosen, justru malah bikin aku penasaran kemana sih si Habu ini, apa yang terjadi sama dia di masa lalunya. Itu bikin aku penasaran banget sepanjang di setiap scene-nya. Terus ini kan plot utamanya kan mencari Habu, jadi ya itu juga bikin penasaran apa sih yang terjadi sama Habu di akhir. Dan begitu Habunya ketemu juga, ternyata masih ada plot final mendaki Everest yang gak kalah serunya seperti investigasi Habu sebelumnya. I think I have to thank Makoto sebagai narator ya di film ini, karena narasinya dia itu tuh bikin kita tuh berasa kamu tuh lagi ngobrol sama temen, terus temen kamu tuh kayak aku tuh punya cerita loh kayak gitu, jadi kayak dengerin dia cerita gitu. Ringan banget tuh. Iya, benar. Jadi kayak mungkin karena sebenarnya temanya tuh udah lumayan berat ya dan nggak biasa juga. Jadi narasinya tuh better memang yang tipikalnya itu tuh yang ringan gitu. Oke, kita masuk ke sesi spoiler. Yang nggak mau kena spoiler, bisa langsung ke part konklusi di bawah ini. Di mana Al?
kanan menjelang akhir ya. Dari 90 menit ini tuh ada scene yang memorable banget nggak buat kamu, Al? Kalau scene yang bagus itu banyak sih pasti tentunya di film ini. Cuma kalau misalnya anggap aja aku milih satu yang paling memorable itu scene dimana Makoto Fukamachi dia ikut mendaki, terus dia ada badai, dia harus bertahan di tebing, dia udah nggak bisa gerak, terus akhirnya si Habu datang nyelamatin, ditampar. Itu menurutku dapat banget sih, itu menurutku best scene di sepanjang film. Itu sekaligus jadi redemptionnya si Habu dan memperkuat chemistry-nya mereka berdua yang awalnya sangat awkward. Jadi kerasa bond-nya mereka. Kalau kamu? Aku juga banyak. Cuman scene yang tadi kamu ceritain tuh aku ngerasa itu adalah turning point-nya si Habu ya nggak sih? Kayak semacam ya karena itu redemption. Jadi itu kita di situ tuh kayak Habu. Pasti. Kalau di bioskop tuh satu bioskop paling Scene terbaik aku. Ini salah satu yang paling memorable, bukan terbaik, because kayak aku tuh nggak mau ngurutin banyak yang bagus menurut aku. Tapi yang paling memorable itu pertama tuh adalah scene dimana ini tuh apa ya, origin story-nya dia tuh jadi Habu gitu. Itu adalah scene dimana dia tuh kehilangan Buntaro. Ini Buntaro itu anak kecilnya dia tuh suka member juniornya. Ya, dia member junior klub pendakiannya Habu. Dan dia tuh yang kayak masih muda, masih apa ya, dia melihat dunia dengan tatapan mata berbinar-binar gitu kan. Dan terus kayak dia tuh tahu Habu nih kita tuh kayak idolanya Buntaro gitu loh. Honestly aku tuh nggak nyangka akan ada plot seperti itu. Aku tuh lumayan kaget. Aku baru tahu juga kalau film ini akan bergerak ke arah yang sangat gelap. Iya benar-benar. Aku tuh I didn't see it coming at all gitu. Dan karena aku tidak menyangka, aku tuh yang benar-benar kayak berasa sedih, haru. Aku tuh kayak ada di sana gitu loh sama Habu, kayak beneran desperate dan sedih banget lah ya gitu. Dan aku juga suka sih sama cara mereka gambarin aftermath-nya, kematiannya si Buntaro itu kayak benar-benar realistik. Iya. Kan sebenarnya ada pilihan untuk buat didramatisasi misalnya, jadi kayak keluarganya nggak terima atau apa. Iya. Ada pilihan seperti itu, tapi ceritanya ini lebih ngutamain realita yang lebih realistik aja sih menurutku, dan aku juga suka sih dengan itu. Iya, agree. Aku nggak nyangka kalau kakaknya Buntaro itu bakal kayak ya Buntaro pada saat mau mendaki sudah tahu resikonya gitu. Jadi kayak semacam ya it's a good thing ini tuh nggak ke arah sana tapi ke arah sana gitu. Iya, aku tuh suka banget sama kemana arahannya mereka. Ya, dan again kayak emang pas scene itu tuh ekspresinya Habu tuh mungkin nggak kelihatan kayak berduka ya, cuman as the story goes again baru nantinya kita tuh akan bisa lihat sendiri gimana besarnya rasa bersalah si Habu pas dia itu tuh kehilangan Buntaro sampai kebawa mimpi pas stuck di tengah gunung, ya nggak sih? Dan itu tuh lumayan creepy. Iya, ya itu kan? mendadak berubah haluan lagi jadi ini semi aku merinding, sumpah aku tuh merinding. Film ini tuh amat sangat kompleks ya, kayak menimbulkan banyak keterkejutan gitu. Ini bukan film animasi untuk keluarga ya? Iya, bukan. Amin mungkin kalau anak-anak. Bukan buat anak-anak, benar. Jadi kayak aku ngerasa semakin ke belakang ceritanya tuh kayak oh ya sebenarnya tuh Habu ini kan terlihat dingin, tapi sebenarnya dia tuh affected by the death of Buntaro itu sih.
Scene yang kedua yang menurut aku paling memorable itu adalah pada saat scene Makoto tuh akhirnya ketemu Habu, yang dia tuh gedor-gedor pintu, terus kayak dari jauh itu tuh cuma kelihatan siluetnya Habu doang ngomong kayak mau ngapain. itu tuh menurut aku tuh kayak oh ya, kayak that's satisfying gitu. Terus pada saat akhirnya mereka tuh memutuskan untuk mendaki Everest sama-sama, itu tuh kayak indah banget buat aku. Belum lagi white shotnya gitu kan ya. Aku tuh again, aku nggak bakal bosen-bosen bilang, aku tuh ngerasa ada perasaan grand dari Everestnya, dari setiap scene-nya di sana gitu. Berasa magis, berasa misterius. Dan ini aku tuh belum pernah ke Everest ya, so I don't know the reality in there. Tapi aku tuh bisa kebayang itu gimana keras anginnya, terus gimana dinginnya, terus gimana kita tuh kayak manusia tuh kayak berasa kecil banget ada di tengah-tengah alam, di tengah-tengah pegunungan yang besar. Ini gunung tertinggi di dunia gitu loh, so kayak ya it gives you a lot of feelings sih buat aku. Momennya mereka pas memutuskan mendaki bersama itu memang epic sih menurutku, kayak wah ini arc terakhir, kayak ngelawan Everest, kayak final bossnya aja Everest. Iya benar. Si Habu ini kan tahu kalau si Makoto ini kepingin kameranya atau sebenarnya tujuan utamanya. Dan si Habu ini sebenarnya juga butuh. Dia aslinya nggak setuju, tapi dia juga butuh Makoto ini buat membuktikan kalau dirinya tuh ada di puncak, bisa ke puncak awalnya. Benar. Karena jalur yang Habu ambil itu kan satu-satunya jalur yang belum berhasil nggak sih sampai ke puncak. Jadi kan ada beberapa jalur tuh, ya kan. Nah jalurnya si Habu ini memang jalur yang belum pernah ada orang berhasil. Jadi kalau dia berhasil, dia tuh butuh pembuktian itu tuh buat masuk ke majalah, ya nggak sih? Iya. Sementara si Makoto kan butuh kameranya Habu, jadi mereka kan berdua kan saling membutuhkan. Nah, itu yang apa ya? Ini kebutuhan konflik yang aku suka dari persiapan ke mendaki Everestnya itu. Nah aku tuh kan baru-baru ini kan rajin nonton film animasi ya kan. Dan buat ini thanks to Aldio. Oke, buat aku nih The Summit of the Gods itu adalah salah satu yang aku tuh nggak bakal lupa. Saking dalamnya impresi yang perjalanannya Habu ini tinggalin. Kayak aku tuh ada mungkin kayak seminggu setelah aku nonton pertama kali itu tuh yang aku tuh masih kebayang-bayang gitu loh. Scene terakhirnya Habu itu tuh aku tuh kayak masih kebayang banget gitu loh. Dan kayak narasinya si Habu juga aku tuh masih kebayang. Oh iya, itu dalam banget ya pesannya si itu dalam Habu banget terakhir. Benar. Aku suka banget every single word that Habu said dalam narasi itu, aku tuh suka banget. Gak ada yang kemenye-menye, itu tuh ya Habu, karakternya dia. Kalau karakternya dia harus ngomong ya dia bakal ngomong kayak gitu. Props juga buat rumah produksinya yang dengan rapi itu menangkap essence dari manganya dan juga eksekusi hampir semua aspek film ini tuh dengan amat sangat baik kalau aku bilang. Karena jujur aja kita tuh pasti pernah lah ya jadi witness di mana manga yang kita suka terus kayak diadaptasi oleh mungkin production house-nya Eropa atau Amerika dan jadinya tuh kayak Death Note. Aldio, kan aku udah nahan-nahan. Attack on Titan. Ya, jadi kayak this left a deep impression sih on me. Dan
hands down ini tuh one of the best animation I've ever watched. Sama aku juga setuju secara kualitas cerita, meskipun ya ceritanya ini kan diambil dari manga ya. Dan manganya pun adaptasi dari novel deh kalau aku nggak salah baca di Wikipedia. Di mention mangakanya itu tuh menyadur juga tuh dari novel gitu. Jadi base ya meskipun base dari sumber yang sudah ada, tapi mereka eksekusinya tuh sangat matang sih, sangat rapi dan solid dari alurnya, terus dari setiap scene per scene-nya, terus juga karakternya, segala permasalahan dan dialog yang diucapin, dan juga visual animasinya itu menurutku bagus semua sih, kuat semua. Dan banyak juga pesan moral yang ada di film ini. Nah, pesan moralnya apa? Nonton dulu di Netflix. Ya kan, anak zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Netflix kan? Jadi nonton. Jadi skormu berapa? Aku kasih 9 dari 10. Aku ngasih The Summit of God ini 8,6 per 10. Luar biasa sekali ya review kita minggu ini tuh. Lebih positif ya. Oh, sangat positif. Biasanya kalau positif tuh durasi videonya lebih singkat. Iya benar, karena kayak ya udah kamu tuh nonton aja lah ya, jadi kamu tuh tahu. Ini mungkin berhubungan sama sifat dasarnya manusia, di mana kita tuh suka mencari kesalahan mungkin ya. Nah itu bukan saya. Ya bukan saya juga. Orang lain Pak, reviewer lain. Ya wes, kalau penonton kita suka videonya harus ngapain Al? Kalau bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Yes. Karena setiap like kalian bisa bantu untuk film ini lebih dikenal, karena banyak yang belum tahu soal film ini. Tuh. Jadi bisa lebih terkenal dan bisa lebih direkomendasi ke orang-orang yang suka film lainnya, dan tentunya membantu film ini di Netflix. Betul. Benar. Yes, share ke teman-teman kalian yang mungkin suka animasi, atau mungkin teman-teman kalian yang suka drama, adventure. Aku tuh mau bilang teman-teman kalian yang suka naik gunung, itu tuh kan banyak tuh ya kan. Kayak muda-mudi Indonesia kan banyak yang suka naik gunung kan. Kemarin Rinjani, hari ini Merapi gitu kan. Nah ini boleh nih besok di-share. Terus buat kalian yang ini mau merasakan mendaki di Everest tapi mager, nah itu bisa nonton film ini. Jadi kayak kalian bisa ini pamer pengetahuan kalian seputar Everest. Benar. Kalau kalian belum pernah mendaki dengan menonton film ini. Betul. Ternyata gebetan kalian itu anak pecinta alam ya kan. Kalian bisa flexing ada berapa jalur di Everest itu buat menuju summit. Ya kan? Dengan menonton film ini. Jangan lupa komen juga jangan lupa komen juga. Kalau kalian udah nonton silahkan komen. Boleh berikan share pendapat kalian tentang film ini. Share apakah recommended atau enggak. Betul. Share ini deh scene terepik menurut kalian apa, karena aku yakin pasti itu banyak banget. Terima kasih yang sudah menonton review ini. Jangan bosan-bosan ya, tunggu review kita yang berikutnya. Dadah. Bye.